Ini perihal pernikahan yang hampir semua 99% ada niatan untuk nikah, ada niatan membuat suatu bentuk keluarga yang islami. Bagaimana bisa terbentuk keluarga islami, keluarga yang tenang hidupnya, yang diiringi dengan nilai-nilai Islam yang betul, adab-adab Islam yang betul, sehingga bersambung kebahagiaannya dia bersama istrinya, anaknya di dunia, bersambung di barzakh, bersambung di mahsyar, bersambung di surganya Allah dari kiamat. Kapan hal tersebut dapat diraih? Sebagaimana firman-Nya Allah waktu menjelaskan tentang pembangunan Masjid Quba, ala masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Begitu juga rumah keluarga yang kita bangun, yang kita dirikan, la baitu zaujiyah usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Rumah tangga yang didasari pondasinya ketakwaan. Itu apa natijahnya? Apa hasilnya? Bisa membahagiakan kita di dunia, di barzakh, dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masyarakat hadirin, itu baitul zaujiyah, rumah tangga, hanya akan menjadi musuhnya dia di hari kiamat. Allah mengatakan kepada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya daripada istri-istri kalian, suami kalian, wa auladikum aduwwal lakum, dan anak-anaknya kalian akan menjadi musuhnya kalian dari kiamat. Kapan? Kalau sudah tidak didasari keluarga tersebut dengan ketakwaan. Ketakwaan ini bukan kalimat kita ucapkan takwa gitu aja, tapi butuh namanya gerakan yang kita kerjakan setiap harinya. Bagaimana kita menjaga sebagai suami, menjaga adab kita kepada istri, dan bagaimana istri menjaga adabnya kepada suami, dan bagaimana haknya suami kepada istri, haknya istri kepada suami. Kalau sudah kedua-duanya didasari dengan takwa, dengan metode hukum fikih yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah, maka itu rumah akan menjadi sakinah wa mawaddah warahmah. Akan bersambung kebahagiaan mereka berdua di dunia dan di barzakh dan di akhirat nanti. Yang itu insya Allah kita akan baca satu persatu adabnya suami kepada istri, kemudian adabnya istri kepada suami, dan hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, agar setiap suami istri paham adabnya masing-masing yang harus dia kerjakan. Makanya bisa ngerjakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sallallahu wasallam alaihi. Di antara adab-adab seorang istri terhadap suaminya yaitu satu, tidak keluar rumah kecuali terdapat urusan yang sangat penting. Di antara adab-adab istri kepada suaminya, baik yang sudah nikah atau yang akan nikah, supaya paham betul adabnya. Oke, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami dan dengan urusan yang sangat penting. Pada suatu hari Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, perempuan manakah yang paling mulia, paling berharga, paling terhormat? Apa jawabannya Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, aku tidak tahu Rasulullah, tapi nanti besok aku akan tanyakan jawabannya, aku akan cari jawabannya Rasulullah. Setelah pulang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanya ke Sayyidah Fatimah Zahra, istrinya, ya Fatimah, Rasulullah menanyakan soal kepadaku, apa? Apakah alamat tanda perempuan yang paling mulia di hadapannya Allah? Apa jawabannya Sayyidah Fatimah Zahra? Yang belum pernah mandang lelaki ajnabi dan belum pernah dipandang oleh lelaki ajnabi. Jadi kalau setelah itu paginya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW menjelaskan perihal tersebut. Kata Rasul, ini jawaban yang betul. Oleh karenanya apa? Oleh karena itu usahakan kita sebagai istri tidak keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting, yang memang kita harus keluar. Ya, itu ada pertama, tidak keluar rumah kecuali terhadap urusan yang sangat penting. Ya. Kedua, sedikit berbincang dengan tetangganya. Sedikit berbincang dengan tetangga.
Jangan jadikan adat istiadat hidupnya kita selalu datang ke rumahnya tetangga ngobrol 1 jam 2 jam, di tetangga sebelah 1 jam 2 jam. Habis umurnya kita, habis waktu kita di dunia ini kita tanpa menghasilkan apapun. Kalau yang diomongkan perkara yang mubah masih sepele, tapi nasallahu afiyah, kalau yang diperkarakan yang diomongkan adalah gunjing orang lain. Fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Setiap kalimat ghibah bisa menghapus 70 pahala salat yang diterima oleh Allah. Lah kalau kita gunjing 2 orang sehari 140, 3 orang 210. Lah kalau 1 hari kita gunjing 100 orang, berapa sisa dari salatnya kita? Yang mau kita cari di akhirat sisanya apanya? Memang paling sulit kalau dikatakan tolong kamu puasa dari makanan dan minuman dari pagi sampai maghrib, bisa dikatakan semua orang mampu. Tapi kalau dikatakan tolong jangan bicara dari pagi sampai maghrib, banyak yang tidak mampu. Apalagi yang sudah memang suka ngobrol, duduk di rumahnya fulan, duduk ngobrol di fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Saya mau tanya, ente ini punya kekurangan juga apa enggak? Kalau ente masih merasa punya kekurangan, jangan bicara kekurangan orang lain. Di antara tanda kesempurnaannya akalnya seorang hamba, kalau dia bicaranya sedikit, mikirnya banyak. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Kalau sudah sempurna akalnya seseorang itu, dia akan sedikit omongannya dia dan bicaranya akan banyak. Dia bicaranya sedikit, pemikirannya akan banyak. Sampai-sampai masyarakat hadirin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sering ngemut kerikil kecil di mulutnya. Ditanya, ya Khalifat Rasulullah, kenapa kamu ngemut kerikil? Apa jawabannya beliau? Aku takut lisanku ini bicara atas sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq tidak keluar. Beliau itu kalau sudah lagi bicara sama orang, sering kecampur omongannya dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking takutnya dia bicara atas sesuatu tidak manfaat, sering ngemut, bukan ngemut permen, ngemut kerikil di mulutnya. Nah, kita usahakan kita sebagai istri jangan banyak duduk ngobrol ke tetangga, apalagi ya atas perihal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kadang cuma duduk megang HP 1 jam setengah ngomong sama temennya, yang dibicarakan makan apa kamu hari ini, minum apa, keluar kemana. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana ente bisa ngerubah 1 jam setengah ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat bernama, buat aturan hidup, susunan hidup. Sampai kita punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim Samit, kalau beliau ada orang nelpon nanya masalah atau ngadu suatu masalah, sambil dengarkan teleponnya orangnya, sambil megang subhannya mereka sambil tasnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia ingin buang berapa detik yang akan dia ucapkan ini. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dijelaskan kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, itu di bawah bumi yang ketujuh ada lautan, dan di atasnya lautan itu ada tiang hijau, di atasnya ujungnya tiang, di atasnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang hamba mengucapkan la ilaha illallah, gerak lautan tersebut, gerak tiang tersebut, dan gerak arasnya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada ars, ya ars, diamlah kamu, uskun. Apa jawabannya ars? Ya Allah, bagaimana aku bisa diam sedangkan kamu belum ngampunin hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tadi itu? Apa jawabannya Allah? Uskun fa inni qad ghafartu lah. Diamlah kamu, sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Nah, setelah kita tahu fadilah semacam ini, masa mau kita duduk ngobrol 1 jam setengah ucapkan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu masuk, apa yang kamu masak? Apa tidak lebih utama kalau kita gunakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Apalagi kita punya orang tua sudah meninggal, apa ibu kita sudah meninggal, atau apanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal salah satunya. Apa faedahnya kita bacakan la ilaha illallah 70.000 kali sebagaimana dalam hadis, kemudian hibahkan pahalanya tersebut kepada ibu kita. Lebih utama daripada kita duduk megang telepon ngobrol sama teman. Karena umur di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Tidak lebih dari itu. Bagaimana kita keluar dari alam dunia ini berhasil dunia dan akhirat? Bukan artinya kita tidak boleh ngomong sama teman, boleh. Tapi seukuran garam di makanan. Garam ini seukuran ujung sendok. Makanannya banyak. Kalau kita balik rasanya nanti seperti rasanya garam maunya kita di akhir kiamat. Jadi
Lah kita sekarang ada waktu kosong baca 70.000 untuk abah. Kemudian setelah selesai baca 70.000, kita katakan, ya Allah, aku beli pembebasan abahku dari neraka jahanam dengan bacaanku ini 70.000. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kanat fida'an lahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan baca la ilaha illallah 70.000, maka bisa menjadi pembebasnya dia dari neraka jahanam. Apalagi orang yang paling penting kita senangkan hatinya adalah kedua orang tua kita. Apalagi mereka sudah meninggal. Itu sangat diharapkan dari kita sebagai anak adalah kiriman-kiriman amalan-amalan soleh. Jadi kiriman amalan soleh. Kita baca 70.000, setelah selesai kita kasih ke abah, 70.000 lagi kasih ke ibu kita. Meskipun abah kita masih hidup, boleh kita kerjakan. Meskipun ibunya kita sudah masih hidup, masih boleh kita kerjakan. Demi Allah, tidak ada amalan apapun yang kita bisa kerjakan untuk membalas kebaikannya mereka. Tidak, kita kalau mengerjakan amalan apapun mau kita kenal, tidak bisa membalas kebaikan abah atau ibu kita. Ada satu orang pemuda di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar, dia gendong ibunya dari negaranya untuk berangkat melakukan ibadah haji. Setelah selesai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, semua digendong dengan punggungnya sendiri. Setelah selesai semua ibadah haji, tanya ke Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah aku telah bisa membalas kebaikan ibuku ini yang aku gendong dari negaraku, aku antarkan haji, seluruh hartaku aku keluarkan untuk dia, apakah aku bisa membalas kebaikannya dia? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Demi Allah, kamu belum bisa menjawab, belum bisa membalas kebaikan satu kali jeritan yang dia jerit waktu mengeluarkan kamu dari perutnya. Apalagi membalas kebaikannya kamu semua, membalas kebaikannya dia semua. Satu kali jeritannya ibu yang jerit ngeluarin kamu sudah belum masalah. Dengan amal yang kamu kerjakan semua ini. Jadi usahakan orang yang paling penting kita untuk senangkan adalah kedua orang tua kita dulu, baru temannya kita. Jangan kita duduk 1,5 jam nyenengkan hatinya teman, di sisi yang lain orang tua di barzah nunggu kiriman dari kita tidak mikirin. Sebab kalau kita sudah jadi anak yang ingat sama orang tua, kita akan diingat sama anaknya kita. Kalau kita jadi anak yang lupa sama orang tua, kita akan dilupa sama anaknya kita. Al jaza bin jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalannya kita. Itu ada pertama. Apa? Jangan banyak ngobrol. Yang kedua, yang ketiga, tidak sering bertamu ke rumah tetangga. Itu tidak sering bertamu ke rumah tetangga. Meskipun teman akrab, karena dia punya kesibukan yang diingin kerjakan sendiri. Kita masuk ke rumah tetangga boleh tidak boleh? Boleh. Kapan masuknya kita rumah tetangga? Kalau dia lagi ada acara kita bantu. Mereka butuh sesuatu untuk hajatnya mereka, kita bantu. Bukan kita rutinitas setiap hari kita datang, setiap pagi datang seperti kita kerja di kantor. Itu satu kesalahan. Satu kesalahan yang besar bagi diri seorang istri atau seorang suami kalau setiap hari rutinitas ke rumahnya tetangga tanpa ada hajat tertentu, hanya untuk duduk ngobrol, ngabiskan waktunya dia sendiri, juga ngabiskan waktunya tetangga. Ya. Selalu mentaati suami karena pahalanya sangat besar. Selalu mentaat kepada suaminya. Taat kepada suami karena pahalanya sangat besar. Jadi kalau kita perhatikan kita gini, kita punya orang tua dan kita punya suami. Bagi seorang suami, hak yang paling besar adalah haknya orang tuanya. Dan bagi seorang istri, hak yang paling besar adalah haknya suami. Haknya suami lebih didulukan daripada haknya orang tua. Dua-duanya punya hak. Dua-duanya harus kita kerjakan haknya masing-masing. Cuman yang paling besar bagi seorang istri adalah haknya suami. Sampai ada satu orang sahabat sebelum keluar berangkat jihad sama Rasulullah, sama pasukan, dia mengatakan kepada istrinya tinggal di lantai 2 dan abahnya istri di bawah, di lantai 1 di bawah. Dia mengatakan kepada istrinya, kalau saya keluar jihad, berangkat jihad bersama Rasulullah, jangan kamu keluar kemanapun meskipun ke bawah, meskipun ziarah ke abahnya kamu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya waktu dia berangkat, orang tuanya di bawah sakit. Sang istri ngirim utusan ke Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, saya dilarang sama suami saya untuk keluar rumah, sedangkan abah saya di bawah, lantai bawah, dan dia keadaan sakit. Apakah boleh ya Rasulullah aku turun ke bawah tanpa izin suami? Apa katanya Rasulullah? Ikutin perintah suamimu. Akhirnya apa? Dia keluar. Sampai ditakdir sama Allah, ini abahnya di bawah meninggal.
Akhirnya apa? Kirim utusan lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa saya meninggal, apakah boleh saya mandang dia sebelum dia dimakamkan? Apa jawabannya Rasulullah? Ikutin perintah suamimu, jangan keluar. Akhirnya apa? Tidak keluar sampai dimakamkan. Setelah dimakamkan, ini sang putri mimpi abahnya dalam mimpinya datang dan mengatakan bahwa Allah telah ngampuni dia karena berkat taatnya dia kepada suaminya. Dan Rasulullah pun jelaskan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah telah ngampunin abahnya karena berkat taatnya sang istri kepada suami. Dan memang selayaknya suami tidak sampai dengan perihal seperti tersebut, memberi izin, apalagi kalau mau ziarah kepada kedua orang tuanya, sangat bukan dikasih izin lagi, bahkan harus didukung. Bagaimana sang suami mendukung istri untuk taat kepada orang tuanya lebih daripada sebelum nikah dengan dia. Ini suami yang mulia di hadapannya Allah. Sebagaimana istri yang sangat mulia itu mendukung suami untuk hormat kepada kedua orang tuanya lebih daripada sebelum nikah dengan dia. Ini istri yang mulia di hadapannya Allah. Dan na'udzubillah, kalau sampai ada suami ngajarkan istri untuk kurang ajar kepada orang tuanya, atau istri ngajari suami untuk kurang ajar kepada orang tuanya, itu sudah tanda hamba yang tidak dicintai sama Allah, sudah merupakan tanda hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila salatil mar'atu khamsaha. Jadi dalilnya dari mana kita dianjurkan oleh diwajibkan di adabnya seorang istri kepada suami untuk selalu taat? Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza salatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan ini salat 5 waktu, menjaga di salatnya 5 waktu. Kemudian wa shama syahraha, waktu bulan Ramadan Masya Allah dia 30 hari puasa atau seukuran yang dia mampu, waktu tidak ada halangan, ya. Dan menjaga kehormatan dirinya, betul ya, dan mentaat kepada suaminya, ya. Nah, apa natijahnya dari 5 perkara yang dia kerjakan oleh perempuan di masa dunia ini? Akan datang panggilan nanti di hari kiamat kepada perempuan tersebut yang taat kepada suaminya. Apa dibilang? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah kamu wahai perempuan muslimah ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang kamu inginkan. Semoga kita sebagai muslimat dijadikan istri yang salehah. Oke, dikasih ini butuh namanya taufik dari Allah. Butuh namanya satu, apa? Kita pasrahkan seluruh keinginannya kita kepada apa yang diajarkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan pengertian kita tidak dikasih izin untuk ngikutin hawa nafsu kita setetes manapun keinginannya dia. Semua perihal hidupnya kita dari mulai kita bangun sampai tidur lagi harus ngikutin, kita wajibkan ngikutin apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana katanya Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, hatta yakun hawahu taban lima jitu bih, sampai hawa nafsunya sesuai dengan apa yang aku bawa. Nanti ya. 5. Menjaga diri dan menjaga kehormatan dirinya dia sebagai istri, dan menjaga harta suami ketika suami tidak ada di bersamanya atau sedang keluar rumah. Ketika suami keluar dari rumah tidak ada suami, sang istri bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya dengan pengertian tidak mensedekahkan harta suaminya atau menggunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya dia atau mengetahui bahwa suaminya ridho. Itu merupakan adabnya seorang istri kepada suami, ya. Yang keenam, selalu berusaha untuk menyenangkan hati suami agar dirinya termasuk golongan perempuan yang paling baik. Oke. Bagaimana cara apapun yang sekiranya menyenangkan hati suami, dia selalu utamakan dan saya selalu kerjakan. Ini diantara tanda perempuan yang baik, istri yang solehah. Apa katanya Rasulullah? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairun nisa, paling baiknya mulianya perempuan itu man tasurru idza nazarta, kamu bahagia waktu mandang dia, wa tuti'u idza amarta, dan kalau kamu perintahkan dia selalu ngikutin perintahnya kamu, tidak pernah menentang sedikit pun dari perintahnya kamu, ya. Wala tukhalif fi nafsiha wa maliha, wala tukhalif, dan selalu bisa menjaga kehormatan dirinya, wa maliha, dan hartanya. Itu
Ini kita diwajibkan untuk taat kepada suami selama perintahnya suami tidak menentang hukum syariat. Kalau sudah perintahnya suami menentang hukum syariat, la ta'ata li makhluq fi maksiatul khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk yang sudah menentangkan kalau perintahnya itu tersebut menentang hukum syariatnya Allah. Ayo. 7. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin. Ini juga penting. Tidak keluar rumah. Adabnya seorang istri itu tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Minta izin dulu baru keluar, bukan ngasih kabar baru keluar. Apa bedanya? Bedanya kalau sudah istri sudah siap lengkap semuanya, sudah tinggal keluar ngasih kabar ke suaminya, minta izin kepada suaminya, saya mau keluar ke sana, mau keluar ke sini. Ini bukan minta izin, ini ngasih kabar. Kalau minta izin itu sebelum siap-siap, minta dulu, saya bentar lagi 2 jam lagi ada undangan, atau mau ke tempat toko sini, mau ke toko situ, saya minta izinnya mau keluar, boleh nggak? Nah, ini minta izin. Jadi harus kita bedakan antara minta izin sama ngasih kabar. Kenapa? Sebab kalau kita keluar tanpa izin suami, kalau suaminya ridho tidak masalah. Tapi kalau suaminya tidak ridho, itu yang ada datangnya hanya laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan apa? Innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha. Sesungguhnya perempuan jika keluar dari rumahnya, idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun lidzalik, dan suaminya tidak senang, cuma karena suaminya tidak ingin debat dengan istrinya, didiamkan. Tapi hatinya dia tidak suka keluar. Apa natijahnya? Apa hasilnya? La'nahatul maliki fis sama. Semua malaikat di langit melaknat perempuan tersebut. Sampai kapan? Wa kullu, dan seluruh perkara, seluruh hambanya Allah, baik hamba yang ada nyawanya atau tidak ada nyawanya, manusia, jin, batu, pohon, semua di depannya dia ngelaknat dia. Sampai kapan? Ghairul jin wal ins hatta tarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Semua perjalanan itu dari keluar sampai balik lagi semua dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu yang paling utama tidak keluar kecuali dengan urusan yang sangat penting. Sebelum keluar minta izin, bukan ngasih kabar. Jangan dianggap perihal yang sepele. Dan juga bagi suami, usahakan tidak menekan istrinya untuk selalu diam di rumah. Agar apa? Agar tidak menyebabkan dia keluar tanpa izin. Dikasih izin untuk keluar rumah untuk perihal-perihal yang penting. Ditunjukkan kedudukannya sebagai suami. Kapan? Jika bisa mendidik istrinya dengan didikan yang Allah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ayo. 8. Tidak berkenalan dengan teman-teman suaminya atau memandang lelaki ajnabi tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Itu tidak berkenalan dengan teman-temannya suami. Itu perihal yang penting, karena banyak nanti masalah yang timbul dari sini di antara mereka sendiri dalam keluarga. Kenapa? Karena faktor ingin kenalan dengan teman-teman suami. Yang selayaknya dia kenalan dengan istrinya teman suami, suami kenalan dengan suaminya. Tidak harus kenalan dengan istrinya yang lain. Atau apa? Memandang lelaki ajnabi, karena pandangan bisa datangkan. Pandangannya ke orang soleh bisa datangkan rahmat, pandangannya kepada keluar hukum syariat bisa datangkan bala. Pandangan tersebut. Jadi kalau sudah kita biasakan kita tidak mandang lelaki ajnabi, insya Allah itu akan datangkan kenikmatan iman dalam hati kita. Ya. 9. Menjaga suaranya agar tidak terdengar oleh laki-laki ajnabi. Menjaga suaranya, usahakan tidak mengangkat suara jika ada tamunya. Suami tidak mengangkat suara sehingga suaranya terdengar oleh lelaki ajnabi. Kenapa? Karena memang menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, suaranya perempuan bukan aurat. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan suaranya perempuan aurat. Lah, perbedaan di antara keduanya, kalau yang mendengarkan tidak mendengarkan dengan syahwat. Kalau yang mendengarkan dengan syahwat maka termasuk aurat dan hukumnya adalah haram. Kenapa Habib terlalu keras? Bukan masalah keras atau lemah. Ini hanya permasalahan bagaimana kita bisa bawa keinginan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan perihal kekerasan atau kelemahan. Kalau kita perhatikan dengan hati yang paling dalam, syariat yang paling lembut adalah syariat Islam, dan syariat yang paling menjaga kehormatan perempuan adalah syariat Islam. Mau cari di negara manapun, di agama manapun, tidak ada perempuan yang lebih mulia daripada perempuan muslimah. Mau di negara manapun, mau di agama manapun.
Kenapa? Karena syariat Islam telah mengagungkan perempuan dan memberikan peraturan-peraturan yang sehingga mereka ini mulia di dunia dan mulia juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu bukan didapatkan dengan jabatan, kemuliaan itu bukan didapatkan dengan harta, kemuliaan bukan didapatkan dengan banyaknya kitab yang kita miliki. Kemuliaan itu hanya bisa didapatkan dengan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita kurang dunianya kita, meskipun kita kurang perihal yang kita punya miliki di rumah, itu semua hanya bisa mendatangkan kenikmatan kapan? Kalau kita prosedur hidupnya dari mulai kita bangun tidur sampai kita kembali lagi tidur ikutin semua ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ini akan datangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya? Merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Allah SWT. Ya, tuh. Di antara istri, di antara adab-adabnya seorang istri merasa cukup dengan nafkah berapapun yang dikasih kepada suaminya, yang dikasih oleh suaminya kepada istrinya, sang istri merasa cukup. Jadi, kalau sekiranya tidak cukup untuk beli makanan, dicukupkan. Yang intinya apa? Yang intinya jangan maksa suami untuk memberi nafkah yang lebih sehingga suami mengerjakan perihal-perihal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya sang suami sampai menyebabkan dia mengerjakan akad jual beli dan lain-lain yang masuk ke akad riba dan lain-lain, atau memaksa diri sehingga melakukan perihal-perihal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, akan datang di akhir zaman nanti hancurnya seorang suami di tangan istrinya, hancurnya seorang abah di tangan anaknya sendiri. Gimana ya Rasulullah? Dipaksa untuk memberikan nafkah yang lebih sedangkan dia tidak mampu, maka karena itu dia ngerjakan akad muamalat yang batil, yang haram, atau mencuri hartanya orang lain demi menutupin keinginannya sang istri. Dan jangan sampai kita menjadi sebagai orang istri memaksa suami kita orang yang paling dekat dengan kita untuk mengerjakan perihal yang haram. Kalau perempuan muslimat di zamannya salafus soleh, setiap pagi sebelum suaminya keluar dari rumah untuk nyari kerjaan, untuk nyari penghasilan, dia selalu berkata kepada suaminya, ittaqillah fina, bertakwalah kamu dengan kami atas perihal yang kamu nafkahin ini setiap hari. Sesungguhnya kami, istri dan anak, bisa sabar dari rasa lapar, bisa sabar dari rasa haus, bisa sabar dari kekurangan pakaian dan isi rumah, tapi kita tidak bisa sabar dari azabnya Allah di hari kiamat dan neraka jahanam. Tolong jangan dimasukkan barang yang haram ke rumahnya kita, sehingga kamu kasih makanan kita barang yang haram, kita kasih minuman barang yang haram, kasih pakaian dari yang